Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan terhadap kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah SKB akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis usaha UMKM Rahmat Frame kepemilikan dari Bapak Mukib yang bergelut di bidang Pikura. Oke, sebelum memulai pembahasannya, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota dari kelompok 7. Di antaranya adalah saya sendiri, Bibit Alasan Timnadi, dan ada 3 teman saya. Yang pertama Rifan Brahman Tia Ilham, Sofil Fadilah, Alvan Prakas Pratama. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita memulai sesi pembahasan untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Prakas Pratama, NPM 2190 108 1301 dari kelompok 7. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang laporan final studi kelayakan bisnis Rahmat Frame. Pertama yaitu ada latar belakang. Nama pemilik Abdul Mukib, alamat usaha Desa Kesemen, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Rahmat Frame merupakan usaha yang didirikan sendiri oleh Bapak Mukib dan sudah berdiri kurang lebih 9 tahun dari 2012. Nama usaha yang digunakan oleh pemilik merupakan nama dari putra beliau sendiri yang bernama Rahmat. Usaha ini merupakan sebuah UMKM berbasis rumah produksi dalam bidang kerajinan, yaitu memproduksi sebuah figura. Selanjutnya ada usaian rencana usaha. Sesuai dengan namanya, usaha ini menjual berbagai macam figura, baik untuk foto, gambar, juga lukisan, dengan harga yang bervariasi, tergantung dari ukuran, motif, warna bahan yang dipesan, dengan artian semakin besar ukuran yang dipesan, semakin sulit motif yang diinginkan, semakin bagus warna cat yang diminta, semakin bagus bahan yang digunakan, maka harga akan semakin mahal, dan begitupun sebaliknya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan studi kelayakan bisnis usaha UMKM Rahmat Frame dari kepemilikan Bapak Mukib. Di sini saya akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Di aspek ini dibagi menjadi 3 kategori. Di kategori pertama adalah tinjauan tentang pasar sasaran. Berdasarkan paparan dari analisis, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Rahmat Frame, yaitu yang pertama adalah rendahnya pengetahuan untuk memasarkan produknya secara online. Yang kedua adalah pihak Rahmat Frame takut tertipu apabila memasarkan produknya itu secara online. Dan yang ketiga, rendahnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat dan yang terakhir adalah Rahmat Frame memerlukan pengetahuan untuk mengembangkan produk baru, baik secara konten maupun kemasan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dari produknya tersebut. Untuk kategori yang kedua adalah luas dan potensi permintaan. Dalam kategori ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah peluang, kekuatan, dan hambatan. Peluang itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persaingan. Dalam usaha Rahmat Frame, kualitas produk, harga produk yang terjangkau itu dapat mempengaruhi psikologis kekreatifan seseorang untuk membuat produk ini akan menghasilkan daya saing yang tinggi. Untuk target pasar, Rahmat Frame menargetkan masyarakat umum, yang terutamanya adalah anak-anak milenial atau remaja. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Yang untuk usaha Rahmat Frame ini masih kurang untuk pemanfaatan perkembangan teknologinya. Yang kedua adalah kekuatan.
kekuatan dari usaha Rahmat Frame ini ada dua, yaitu dari segi produk dan dari segi sistem manajemen. Untuk hambatan di sini dari segi modal dan kemitraan. Oke, yang ketiga adalah strategi dan program pemasaran. Di kategori ini, Rahmat Frame menggunakan taktik marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu produk. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Apabila produk yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen atau tidak. Oleh sebab itu, Rahmat Frame mencoba memberi varian warna dan motif yang akan menambahkan daya tarik produk ini. Yang kedua adalah price, harga, juga penentu apakah konsumen mau membeli produk atau tidak. Kami pun menawarkan produk ini dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah promotion. Dalam strategi ini, Rahmat Frame masih dalam proses merambah, mengenalkan produk dengan cara membuka situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebar brosur dan juga poster. Yang keempat dan yang terakhir adalah place atau tempat, artinya pasar yang akan menjadi target untuk melakukan penjualan produk ini. Target pasar yang telah kami tentukan yaitu masyarakat umum, terutama remaja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang aspek teknis dan teknologi. Ada uraian tentang produk. Usaha ini menjual berbagai macam produk figura dengan harga yang bervariasi tergantung dari ukuran, motif, warna bahan yang dipesan. Dengan artian, semakin besar ukuran yang dipesan, semakin sulit motif yang diinginkan, semakin bagus warna cat, dan semakin bagus bahan yang digunakan, maka harga akan semakin mahal. Begitu pula sebaliknya. Namun pada dasarnya, usaha ini menjual figura dengan dua pilihan bahan dasar, yaitu dari kayu dan dari fiber, yang dimana setiap bahan dasar memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri. Proses pembuatan produk ada 4, yaitu yang pertama metode praproduksi, yang kedua metode produksi, yang ketiga metode pasca produksi, dan yang keempat metode evaluasi. Metode praproduksi merupakan tahapan sebelum dilakukan kegiatan produksi, seperti penyediaan bahan baku, menentukan teknik dan metode yang akan digunakan, riset pasar terhadap produk yang akan dibuat. Yang kedua, metode produksi adalah suatu campuran dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau figura tersebut. Biasanya untuk menghasilkan satu unit barang dapat digunakan lebih dari satu metode atau proses, atau disebut sebagai kegiatan produksi. Yang ketiga ada metode pasca produksi. Metode pasca produksi ini adalah hasil dari proses yang dibuat atau proses dari figuranya. Dan yang keempat ada evaluasi. Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan. Ini untuk menjamin bahwa apa yang kita jalankan tersebut sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Evaluasi biasanya tidak terbatas pada aktivitas teknis, melainkan juga non-teknis. Ia digunakan dalam berbagai macam bidang. Dalam bidang figura ini, kita dapat mengevaluasikannya. Kemudian ada potensi wilayah usaha. Lokasi usaha yang strategis merupakan sebuah keuntungan tersendiri yang tidak semua orang dapatkan saat akan membuka usaha. Rahmat Frame sendiri berlokasi di sebuah desa bernama Desa Kesemen, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Usaha ini didirikan oleh sang pemilik langsung di kediaman pribadi, tidak memiliki toko, sehingga seluruh kegiatan operasional dilakukan di rumah pribadinya. Ngoro merupakan salah satu daerah kawasan industri di Indonesia yang bernama Ngoro Industrial Park.
Dengan kata lain, lokasi usaha Rahmat Frame bertepatan tidak jauh dengan kawasan industri tersebut sebab masih dalam satu daerah di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab 4 adalah aspek manajemen. Manajemen dan organisasi perusahaan. Dan untuk UMKM ini sendiri, Rahmat Frame memiliki karyawan yang berjumlah 3 orang yang bekerja dengan berbagai macam tugas. Karena jumlahnya yang sedikit, maka karyawan dituntut untuk lebih fleksibel pada tugas-tugas yang dikerjakan. UMKM Rahmat Frame beroperasional selama 6 hari dalam 1 minggu, mulai pukul 8 pagi hingga jam 4 sore pada normalnya. Lalu jika sedang ramai pesanan, maka karyawan akan lembur melebihi waktu operasional dengan imbalan berupa insentif. Selanjutnya ada kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja. Di sini ada perencanaan aspek manajemen. Pada bagian perencanaan dapat dikaji menjadi 3 sisi, yakni ada pendekatan dalam membuat perencanaan berdasarkan pendekatan campuran, dan yang kedua ada fungsi perencanaan, dan yang ketiga ada tujuan perencanaan. Bentuk perencanaannya dari Rahmat Frame yaitu perencanaan jangka panjang agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Perencanaan jangka panjang menengah yaitu terus meningkatnya kualitas, inovasi, dan kreativitas perencanaan. Dan dalam perencanaan jangka pendek juga dibuat oleh UMKM ini atau Rahmat Frame ini, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Dalam perorganisasian sendiri, Rahmat Frame berjalan lancar, dapat mencapai target. Terus visi misi usaha juga perlu dibentuk untuk 4 departemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Produksi, Departemen Pembelian, dan Departemen Pemasaran. Dan selanjutnya bab 5 yakni aspek hukum dan lingkungan. Indonesia merupakan negara hukum di mana semua kegiatan perekonomian diatur dalam undang-undang, dan dengan adanya hukum juga dapat memberikan perlindungan atas usaha yang didirikan warga negara Indonesia. Dan Rahmat Frame sudah memiliki legalitas hukum dalam pendirian serta pelaksanaan usaha atau surat izin usaha perdagangan. Mengingat kegiatan operasional banyak menggunakan mesin dengan suara yang keras dan lokasi usaha berada dekat dengan rumah tangga, maka Rahmat Frame juga memiliki surat keterangan kesepakatan dari RT dan RW untuk melakukan kegiatan operasional di wilayah tersebut. Saya Oktripan Bramante Ilham akan menjelaskan pada bab 6 tentang aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dan sumber dana. UMKM Rahmat Frame didirikan dengan modal sendiri dan modal pinjaman bank. Dengan persentase 75% modal pinjaman dari bank dan 25% modal sendiri. Dengan total modal sebesar Rp18.553.179. Untuk harga pokok penjualan per unit bingkai berukuran sedang dengan ukuran 21 x 29 cm sebesar Rp31.501 dan harga jualnya per unit Rp38.000. Untuk biaya kebutuhan peralatan sebesar Rp9.751.926 dan biaya kebutuhan produksi per piece-nya 2012, 2013, dan 2014 Rp31.501, untuk 2012, 2013 Rp31.596, dan 2014 Rp31.638. Terdapat pula biaya overhead selama 1 tahun berupa alat kebersihan dan upah tenaga kerja. Di sini diasumsikan untuk gaji per orangnya 1 juta dan terdapat 3 orang tenaga kerja. Ada pula biaya non produksi yaitu
biaya transportasi, dan biaya promosi. Untuk investasi awal, peralatan dengan umur ekonomi 10 tahun, umur investasi 10 tahun, nilai sisa 1.600.000 dan depresiasi 815.192.000. Terdapat pula modal kerja 8.276.163. Kemudian pembayaran pokok pinjaman dan bunga bank. Jumlah pinjaman 75% dari investasi awal dan bunga 6% serta angsuran selama 3 tahun dengan total Rp13.914.885. Kemudian analisis keuangan. Analisis keuangan ini diperkirakan untuk 3 tahun semenjak berdirinya usaha. Analisis keuangan bertujuan untuk meringkas secara terperinci tentang biaya-biaya perkembangan dan operasional bisnis. Untuk tabel analisis proyeksi terdiri dari penjualan, laba rugi, arus kas, perubahan modal, neraca, dan break even point. Yang pertama, laporan penjualan. Untuk bahan dasar figura dibagi menjadi dua, yaitu fiber atau kayu, dan dibagi menjadi 3 ukuran: kecil 2R sampai 6R, sedang 8R sampai 12R, dan besar 16R sampai 30R. Diasumsikan permintaan per produk 150 piece per tahun dengan kenaikan 2 piece per produk per tahun. Kemudian analisis koreksi laba rugi. Untuk penjualan dikurangi biaya yang terdiri dari bahan baku, overhead, non-produksi, depresiasi. Kemudian diketahui laba sebelum bunga dan pajak. Lalu kemudian dikurangi bunga pinjaman 6% dan pajak penghasilan sebesar 0,5% karena masih bersifat UMKM. Kemudian diketahui laba setelah pajak. Selanjutnya aliran kas masuk, laba setelah pajak ditambah depresiasi dan bunga 1 min pajak. Aliran kas akhir, nilai sisa ditambah modal kerja, kemudian investasi awal diketahui minus Rp18.028.089. Untuk 2012 diketahui aliran kas masuk, 2013 aliran kas masuk, dan 2014 aliran kas masuk ditambah aliran kas akhir. Untuk analisis proyeksi arus kas, di sini penerimaan dikurangi pengeluaran terdiri dari biaya overhead, non produksi, bunga, biaya pajak, dan biaya bahan baku, dan angsuran pokok. Kemudian dikurangi total pengeluaran. Di sini dihasilkan surplus untuk 3 tahun analisis UMKM Rahmat Frame. Diketahui saldo awal dan saldo akhir arus kas. Untuk analisis proyeksi perubahan modal awal ditambah laba tahun jalan diketahui modal akhir. Untuk 3 tahun analisis keuangan Rahmat Frame, UMKM Rahmat Frame. Selanjutnya analisis proyeksi neraca. Diketahui total aktiva dan total pasiva 3 tahun berjalan. Lalu yang terakhir, analisis break even point. Ketahui biaya tetap dan biaya variabel. Untuk total pendapatan Rahmat Frame diketahui sebagai berikut dan BEP-nya diketahui sebagai berikut untuk 3 tahun. Kemudian penilaian investasi. Terdapat NPV, Net Present Value, dan IRR, Internal Rate of Return.
Untuk NPV 3 tahun 2012, 2013, dan 2014 diketahui nilai arus kas bersih sebesar 22.619.853 dan layak, serta diskon faktornya 5%. Untuk ERR dari rumus Excel diketahui ERR sebesar 43% dan layak. Kemudian kesimpulan, setelah melakukan identifikasi terhadap usaha Rahmat Frame dalam pengelolaan Pikura, dapat disimpulkan bahwa usaha ini merupakan salah satu komoditas subsektor kerajinan pada industri kreatif yang sering digunakan sebagai hiasan dinding rumah, bingkai foto, lukisan yang dianggap sebelah mata untuk sebagian orang. Ternyata dapat diekspor ke luar negeri dengan harga jual yang lumayan tinggi dan dapat menciptakan peluang usaha baru yang menjanjikan, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian saran untuk UMKM Rahmat Frame, yang pertama, meningkatkan sektor promosi penjualan secara online, karena Rahmat Frame melakukan promosi dan penjualan online hanya melalui media WhatsApp saja. Maka hal tersebut perlu dikembangkan lagi untuk guna meningkatkan penjualan. Yang kedua, melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan. Selain mengikuti tren, juga diperlukan sebuah inovasi sebagai dobrakan baru terhadap produk yang ada sehingga diharapkan dapat menyesuaikan segmen pasar. Yang terakhir, mengelola limbah menjadi produk bernilai tinggi, tidak hanya sekedar dijual dengan harga murah hingga memperolehnya secara gratis. Sekian yang dapat dipresentasikan dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.